Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa kembali bersama dengan saya, Pastor Andreas Tataming, di dalam program Renungan dan Motivasi Kristen. Sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Di dalam kemurahan-Mu ya Tuhan, berkati kami dengan firman-Mu, supaya kami dimampukan oleh Tuhan dan ditopang oleh Tuhan melalui kebenaran firman-Mu dalam hidup kami, untuk kami melalui kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Buka hati dan pikiran kami untuk mengerti dan mampukan kami untuk melakukan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, pembacaan kita pada hari ini yaitu terambil dalam Efesus pasal 1 ayat yang ke-7. Sekali lagi Efesus pasal yang pertama ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan, kita adalah orang-orang yang ditebus oleh Tuhan. Kita adalah orang-orang yang diampuni oleh Tuhan. Kita adalah orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan. Bahkan kita adalah orang-orang yang diselamatkan oleh Tuhan. Saya ingin mendasari pemahaman kita dengan satu dasar pemikiran bahwa kita adalah orang-orang yang telah ditebus oleh darah Kristus. Karena itu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita ditebus, ketika kita diampuni, diselamatkan, bukan hanya berhenti kita percaya sampai di situ saja, tetapi di dalam penebusan itu ada tanggung jawab yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Dan apa yang menjadi tanggung jawab kita sebagai orang-orang yang telah ditebus Tuhan, sebagai orang yang diampuni Tuhan, sebagai orang-orang yang dipulihkan, diselamatkan, bahkan dikasihi oleh Tuhan. Saudara-saudara, tugas dan tanggung jawab kita sebagai orang-orang yang telah diampuni, ditebus, dikasihi, diselamatkan oleh Tuhan, yaitu kita memberitakan tentang Yesus yang sudah menebus kita. Kita memberitakan tentang Yesus yang sudah mengasihi kita. Kita memberitakan Yesus yang sudah mengampuni kita. Dan kita memberitakan bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita. Sehingga saudara, orang mengenal Dia dan mengalami pemulihan itu. Orang mengenal Dia dan mengalami pengampunan itu. Orang mengenal Dia Yesus Tuhan dan Juru Selamat dan menerima keselamatan yang daripada Tuhan. Saudara, sekali lagi siapa yang kita beritakan? Yesus Kristus. Dan bukan diri kita, bukan pengalaman kita, bukan latar belakang kita yang kita banggakan dan kita ceritakan kepada orang. Jangan sampai saudara kita terjebak dengan pengalaman-pengalaman kita. Jangan sampai kita terjebak dengan apa yang kita lakukan di masa lalu, sehingga kita membanggakan diri kita dengan segala jenis mungkin kejahatan yang dahulu kita pernah lakukan. Saudara, terkadang orang memberitakan tentang latar belakangnya bahwa dia dulunya hebat. Dan ini saudara yang berbahaya dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya, ketika kita ingin memberitakan atau menyaksikan kehidupan kita kepada orang mengenai Kristus yang sudah kita alami, bagaimana Dia mengasihi dan mengampuni kita. Saudara, Rasul Paulus mengatakan semua latar belakang yang hebat itu dikatakan itu adalah sampah. Dalam konteks aslinya dikatakan itu adalah kotoran. Saudara, sesuatu yang tidak ada artinya apa-apa dalam kehidupan kita. Pengalaman kejahatan, bahkan mungkin kita terlibat dalam kuasa kegelapan. Saudara, jangan semuanya itu menjadi sentral pemberitaan kita. Apakah bersaksi tentang masa lalu boleh? Absolutely boleh. Tetapi saudara, jangan sampai pengalaman kita, bahkan kehebatan yang menurut kita di masa lalu itu menutupi Injil yang seharusnya kita beritakan. Fokuslah kepada pemberitaan Kristus karena Dia sentral dari pemberitaan itu. Dan Dialah Injil itu. Sehingga saudara, orang lebih banyak mendengar tentang Kristus. Orang lebih banyak mendengar tentang Dia dan bukan tentang kita atau tentang pengalaman kita. Kita hanyalah sebagai alat untuk menyatakan kepada dunia Dia Tuhan, Dia yang sudah menyelamatkan kita. Jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita memberitakan tentang Yesus Kristus. Bukan tentang saya, bukan tentang kita, bukan tentang pribadi kita.
tetapi fokuslah pemberitaan kita kepada Injil itu, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dia sentral dari segala pemberitaan kita. Dia sentral dari segala kesaksian kita, karena Dia Tuhan yang sudah menyelamatkan kita. Siapa kita? Kita bukan siapa-siapa. Kita orang yang berdosa, tetapi kita diselamatkan oleh Tuhan. Kita orang yang seharusnya binasa, tetapi Tuhan mengangkat kita dari kebinasaan itu dan melayakkan kita untuk menjadi anak-anak-Nya. Diselamatkan oleh Tuhan. Jangan berhenti sampai di situ. Tetap memotivasi diri kita masing-masing untuk memberitakan tentang kasih Tuhan dalam hidup kita. Jangan sampai saudara semua menutupi apa yang menjadi latar belakang kita, menutupi Injil itu. Dan jangan sampai kita terjebak di dalamnya. Tetapi fokuslah kepada pemberitaan Injil itu. Yesus Tuhan yang sudah mati, mengampuni kita, menebus kita, menyelamatkan kita lewat pengorbanannya di atas kayu salib. Itulah fokus pemberitaan kita kepada orang banyak. Karena saudara-saudara, tetaplah setia, tetaplah teguh di dalam iman. Beritakan Tuhan Yesus Kristus kepada siapa saja, sehingga mereka mendengar tentang Dia dan mereka juga mengalami kasih Tuhan dalam kehidupan mereka. Sebagai orang-orang yang percaya, mari kita tetap memberitakan kasih Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu memotivasi kami bahwa sentral pemberitaan hidup kami adalah Kristus. Karena Engkau sudah menebus, Engkau sudah mengampuni, Engkau mengasihi kami. Karena itu Tuhan, mampukan kami untuk memberitakan tentang kasih-Mu. Engkau Allah yang menyelamatkan kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur untuk firman-Mu. Haleluya. Amin. Terima kasih saudara-saudara yang sudah menyaksikan bersama-sama program Renungan dan Motivasi Kristen bersama dengan saya, Pastor Andreas Tataming. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.